Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Diki Al-Ghazali, peserta PKDP UIN STS Jambi tahun 2026. Berikut kami akan menampilkan video praktik mengajar kepada kita semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita akan kuliah pertemuan keberapa? Kelima. Jadi kita akan kuliah di pertemuan kelima. Siapa yang nggak masuk hari ini? Selain yang datang terlambat tadi, siapa yang nggak masuk? Ahdan ya, oh iya Ahdan. Sebelum itu mungkin kita absen terlebih dahulu ya, absen. Ririn ada? Oh, Ririn sakit. Neza? Oke, Neza ada. Andini? Oke. Putri Claudia Cantika? Ada. Nurul Latifa, Nabil Zubki, Rahmat Asdiansa ada? Enggak hadir. Adim Aditya sudah. Oh ya, mungkin ada beberapa mahasiswa yang enggak hadir, ada juga yang hadir. Tapi ya itu resiko ya. Enggak hadir perkuliahan saya berarti otomatis dia enggak akan dapat ilmu di hari itu. Tertinggallah dia satu mata kuliah di kelas saya dan ya tentu resiko ditanggung sendiri seperti itu. Oke, rekan-rekan semuanya, absen sudah. Sebelum itu ya seperti biasa kita akan mengawali perkuliahan kita. Sebelum presentasi yang akan saya sampaikan, kita akan mengawali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Doa dimulai. Oke, baik. Terima kasih teman. Masuk materi tentang apa? Ada yang bisa? Ya, gimana? Lalu kita adalah Multikultural. Oh iya. Siapa? Ada yang paham? Ada yang ya, oke, silakan. Adapun konseling multikultural memperhatikan dan menghargai latar belakang dari individu sendiri, seperti budaya, ras, agama, suku, atau status sosial. Dan tujuannya untuk memberikan dan peluang kepada klien tanpa memperhatikan identitas atau latar belakang dari individu sendiri. Oke, sip. Jadi saya menganggap bahwa udah bisa paham dan teman-teman paham semua. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengaruh identitas budaya terhadap perilaku sosial. Ada yang tahu materi kita hari ini? Operator? Nih, apa itu identitas budaya? Ada yang bisa baca ini? Siapa yang mau jadi volunteer membaca ini? Sebagai bagian dari identitas sosial yang terbentuk melalui keanggotaan individu dalam kelompok budaya tertentu seperti suku, agama, bahasa maupun tradisi budaya. Apa itu identitas budaya? Nah, apa itu identitas budaya? Itulah yang dijawab, yang dibaca sama Franky tadi. Ya Franky? Jadi identitas budaya itu merupakan sebuah identitas sosial kita. Dan itu dibentuk oleh keanggotaan dalam artian mana nih kayak si Reca, budaya Reca apa? Di daerah Reca. Di mana daerahnya, Cah? Sula. Misal kayak siapa yang lain dari Sula misalnya kayak Padel. Padel Rawang.
Jadi itu adalah sebuah bentuk identitas budaya yang tentu Padel punya identitas budaya sendiri, Rawang punya gayanya sendiri, Reca juga Siula dengan gayanya sendiri seperti itu. Terus dalam perspektif teori identitas misalnya, kalau ini ya menurut Henry Tazfeld dan John Turner ini, identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari kesadaran akan keanggotaannya dalam satu kelompok. Jadi identitas sosial seperti itu. Nah, kalau dari teorinya kita melihat bahwa nilai emosional yang melekat pada keanggotaan tersebut itu ada kategorisasi sosial, ada identifikasi sosial, dan ada perbandingan sosial seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, dari perilaku sosial misalnya, dalam perspektif psikologi sosial kita melihat bahwa teori perilaku terencana yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seorang tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh niat atau keinginan individu. Jadi Anda harus mempunyai niat dan keinginan individu dulu untuk bergabung dalam suatu lingkaran sosial kemasyarakatan kita. Seperti kita bisa melihat bagaimana norma subjektifnya sampai kontrol perilaku yang dirasakan seperti itu. Sampai sini Anda paham terkait dengan ini atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Paham. Kalau sekiranya agak terlalu cepat, kita akan ngulang lagi sebelumnya dan diperlambat tempo gaya bicaranya gitu. Paham ya? Next. Berry, terdapat 4 strategi akulturasi yang menunjukkan bagaimana individu itu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan budaya. Siapa yang bisa bantu saya baca keempat ini? Pipa. Silakan Pipa baca ini Pipa. Oke. Integrasi terjadi ketika individu tetap mempertahankan budaya asalnya, namun pada saat yang sama juga mau berinteraksi dan berpartisipasi dalam budaya lain. Yang kedua ada asimilasi. Terjadi ketika individu meninggalkan budaya asalnya dan berpindah budaya ke lingkungan tempat dan berada. Yang ketiga ada separasi. Oke. Integrasi terjadi ketika individu tetap mempertahankan budaya asalnya, namun pada saat yang sama juga mau berinteraksi dan berpartisipasi dalam budaya lain. Yang kedua ada asimilasi. Terjadi ketika individu meninggalkan budaya asalnya dan berpindah budaya ke lingkungan tempat dan berada. Yang ketiga ada separasi dengan budaya asalnya. Oke. Terima kasih. Pipa. Siapa namanya tadi? Pipa. Nama panjangnya apa? Tiara Dwi Apipa. Kan ada bahasa gitu ya. Dan ada juga tradisi dan adat istiadat sampai kepada media dan globalisasi seperti itu. Lanjut, Mas. Ada berapa slide lagi, Mas? Satu lagi. Nah, ini ada juga dampak pembentukan identitas budaya. Jadi terhadap perilaku sosial. Ada 6 dampak di sini. Pertama dampak keluarga, ya matikan dulu ya. Terus ada dampak lingkungan sosial, ada dampak pendidikan, dampak bahasa, dampak adat istiadat, dan dampak media dan globalisasi. Oke teman-teman, ini satu lagi ya. Yang terakhir ini teman-teman semuanya bisa lihat strategi mengelola perbedaan budaya. Jadi yang pertama itu adalah mengembangkan sikap toleransi. Ini mengembangkan sikap toleransi, meningkatkan komunikasi antar budaya, mengembangkan pendidikan. Sampai di sini teman-teman bisa paham? Bisa. Saya akan bentuk teman-teman buat 3 kelompok kecil. Jadi Anda berbagi saja. Silakan buat 3 kelompok kecil di sini. Buat kursinya di sini, 3 kelompok kecil. Oke. Udah terbentuk 4 kelompok kecil ya, 4 kelompok kecil sama sini ya. Teman-teman semuanya, saya tugaskan untuk Anda membuat semacam resum atau mungkin apa yang kita pelajari hari ini.
nanti akan kita diskusikan ya. Ya silakan nanti kelompok ini satu pertanyaan, kelompok ini satu pertanyaan, satu pertanyaan, satu pertanyaan. Ya, silakan buat itu nanti kita akan diskusikan dan dijawab oleh kita. Ya, dijawab oleh teman-teman sini. Oke ya. Paham? Paham. Sekarang coba cari pertanyaannya. Dan buat apa namanya semacam resumnya ya. Oke, silakan kembali ke pipa lagi. Bapak, apakah identitas budaya masih berpengaruh kuat terhadap perilaku sosial generasi masa ini? Oke, kalau ujian hari ini tentu identitas budaya itu sangat melekat. Apalagi ditambah dengan pengaruh media global hari ini, ya tentu menunjukkan kita semakin menunjukkan identitas kita di tengah di tengah media yang sudah viral hari ini. Ya tentu sangat kuat untuk generasi sekarang gitu. Kalau untuk yang akan datang tentu lebih mencakup ya, dalam artian akan lebih lebih spesifik mungkin. Gaya, jangankan itu, anak hari ini, identitas budaya hari ini itu ditunjukkan dengan gaya fashion. Ya, kalau di Jawa, ya fashionnya orang Jawa kelihatan. Oh ini anak Bandung, oh ini anak Jogja, oh ini anak Lumajang, atau mungkin ini anak Surabaya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa gaya identitas seseorang itu ditunjukkan dengan fashion kalau anak hari ini. Dan atau mungkin lebih dari itu gitu, lebih dari itu misalnya gaya teknologi lah gitu ya, handphone gitu ya. Anak-anak hari ini akan mengejar handphone yang terbaru, berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya nggak mikir terkait dengan handphone, yang penting bisa komunikasi sudah gitu. Itu adalah menunjukkan identitas. Anda menggunakan HP baru berarti itu menunjukkan identitas. Semakin bagus HP-nya gitu ya, 17 Pro hari ini gitu ya, itu udah pasti menunjukkan bahwa anak orang kaya itu gitu. Iya kan? Berapa harga iPhone 17 Pro hari ini? Berapa? 20-an sampai 30 ya juta. Bayangkan. Kuliah di IAIN Kerinci ya kan? Itu 20 juta itu udah bisa tamat S2 ya kan? Gitu. Oke. Itu tentu ada konsekuensi yang harus diperhatikan. Nah, pertanyaan saya, apa saja prinsip-prinsip yang harus dimiliki dalam program yang kedua ini? Oke, siapa yang bisa menjawab itu? Anda yang dari sana? Del, yang bisa menjawab, silakan Del. Menurut saya yang pertama itu prinsip yang harus dimiliki harus benar itu yang pertama menghargai perbedaan budaya, di mana konsulat itu ada etis. Oke, makasih Del. Itu jawabannya Cah. Ya, oke. Teman-teman semuanya, mungkin kembali lagi ke tempat duduk seperti biasa, ya. Oke teman-teman semuanya, setelah kita buat kelompok dan diskusi tanya jawab dari berbagai kelompok gitu. Nah teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri ya pertemuan kuliah kita pada hari ini, saya akan kasih Anda tugas ya. Saya akan kasih Anda tugas di rumah ya. Di rumah dan mewawancarai tetangga Anda terkait dengan identitas sosial. Silakan Anda cari 3 subjek per masing-masing 3 subjek untuk Anda ketahui identitas sosialnya dari mana. Ya, identitas sosialnya dari mana, dan itu berupa video, dan itu akan kalian kirim ke saya nanti. Boleh saya akan bentuk link Google Drive-nya, silakan kirim ke situ. Paham? Paham. Oke.
Oke teman-teman semuanya, sebagai penutup untuk kita semua, tentu saya akan merefleksikan sebagai kata akhir dari materi kita pada hari ini terkait dengan pengaruh identitas budaya terhadap perilaku sosial. Tentu keberagaman budaya bukanlah penghalang dalam kehidupan sosial kita, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat persatuan dan kerjasama. Memahami identitas budaya membantu kita melihat bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan cara pandang yang unik. Oleh sebab itu, untuk teman-teman semuanya, mari kita jadikan pengetahuan tentang budaya sebagai sarana dan untuk membangun empati, ya, mengurangi rasa prasangka dan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif serta saling menghormati. Mungkin itu dari sesi perkuliahan kita pada hari ini. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, kita akan minta satu teman untuk menutup dengan doa di kelas kita. Silakan. Oh ya, silakan Reca. Oke teman-teman semuanya, sekian dari saya dalam perkuliahan kita pada pertemuan kelima ini. Sampai jumpa kita di pertemuan ke-6. Terima kasih banyak sudah membersamai kita di kelas ini dalam 2 SKS ke depan, 2 SKS sebelumnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik mengajar yang sudah kami tampilkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.